Baik, langsung saja ya. Kita ke materinya. Di sini saya akan membawakan mengenai stratigrafi sekuen, terutama pada batuan karbonat. Sebenarnya sehingga batuan dapat tersalurkan. Sebentar, saya mute all dulu ya. Ya. Nah, kemudian saya unmute Pak Indra, silahkan di-unmute. Pak Indra boleh di-unmute? Sudah saya request unmute. Sudah, Pak? Sudah, silahkan, Pak. Ya. Sekuen stratigrafi secara umum di dalam pengertiannya adalah perkembangan sebetulnya dari seismik stratigrafi. Namun pada kelanjutannya kita tidak hanya berbicara sekuen stratigrafi itu terbatas pada seismic record, melainkan kita bisa berbicara dari stratigrafi secara vertikalnya ataupun dari data-data log. Jadi tidak hanya kita berbicara atau hanya membutuhkan rekaman seismiknya. Itu menurut Bog di 2006. Sementara untuk Kendall di 2005, sekuen stratigrafi adalah suatu kerangka ya yang secara genetik menghubungkan antara spasies geometri yang secara stratigrafi dengan bounding surface-nya yang digunakan untuk menentukan setting dari deposisinya. Kemudian Praha di 2002 malahan memperluas pengertiannya ya, bahwa sekuen stratigrafi adalah suatu metode untuk membuktikan suatu kerangka dari elemen-elemen yang ada di lingkungan pengendapan yang nantinya kita bisa tahu rekonstruksi paleogeografi, kemudian prediksi fasies, litologi, dan lain-lain. Ya. Ini secara umum, jadi bisa kita gunakan pada batuan-batuan silisik lastik maupun batuan-batuan karbonat. Oke, ini contoh dari seismic record yang diambil dari suatu daerah. Jadi kita bisa lihat jenis ininya ya, konfigurasi dari refleksinya. Kita punya pola-pola yang paralel, subparalel seperti yang ditunjukkan di sini. Sebentar, saya cari dulu ininya. Oke. Tanda panahnya bisa terlihat tidak ya? Belum. Bisa, Pak, bisa. Bisa. Oh, saya belum. Oh, sudah bisa. Bisa, okay. Sekarang bisa. Oke. Kasih warna aja Mas, ditentangin. Ya. Kok nggon aku durung ya? Ini baru saya coba cari, Pak. Tidak terbiasa dengan Zoom, biasanya Webex. Di bawah itu Mas, yang kayak PowerPoint. Dipilih warnanya. Spotlight atau yang di bawah. mana ya, Pak? Yang di ada bawah. Pen, Ya kotak kaya kuas iki lho. Sing jenis pen itu loh, Mas. Oh, oke. Sebentar, Pak. Kayak kita presentasi PowerPoint sendiri, biasa. Walah, gaptek ini. Dicarinya di PowerPoint, Dra. Bukan ya? di PowerPoint-nya, bukan di Zoom-nya. Di PowerPoint-nya. Oke, saya kasih tahu di saya. Saya presentasi yang PowerPoint, Mas. Nggih, sebentar, Pak. Siap.
Udah ketok sekarang, udah kelihatan biru. Nah, kelihatan, sip, mantap. Udah jelas, Om. Oke. Jadi ini contoh dari refleksi konfigurasinya ya, ada polanya di mana dia bisa paralel subparalel dengan interpretasinya di sebelah kanan bahwa sedimen dideposisikan secara seragam kecepatannya, rate-nya. Kemudian ada yang divergen seperti di bagian bawah. Kemudian ada yang berpola prograding, baik dia polanya paralel atau sigmoid, kemudian chaotic, dan lain sebagainya. Ini pola-pola yang kita lihat di dalam seismic record-nya. Oke. Sekuens stratigrafi sendiri sebetulnya pengembangan dari litostratigrafi awalnya, kemudian ke arah allostratigrafi, dan baru kemudian ke sekuens stratigrafi. Bedanya, ketika kita berbicara litostratigrafi, kita akan berbicara litofasies berdasarkan ciri fisiknya. Kita tidak peduli urutannya, tidak peduli umurnya. Ketika ada sand unit, mau dia diselingi oleh danau ataupun lempung, dia bisa dikaitkan dengan sand unit lain yang ada di atasnya ataupun yang ada di bawahnya. Sehingga kalau kita lihat dari gambaran yang di sebelah kiri, misalkan ya, ini ada sand unit, walaupun di sini ada sisipan-sisipan batuan lain yang berukuran halus, tetapi secara total, secara kasarnya, brutonya, ini didominasi oleh batu pasir. Maka dia dijadikan menjadi satu litostratigrafi, yaitu satuan batu pasir. Begitu pula dengan gambar yang ada di kanan ini. Jadi sand unitnya dianggap menjadi satu. Sementara ketika kita berbicara dengan allostratigrafi, kita akan berbicara batasan-batasan yang memisahkan litostrat tadi. Jadi di sini sudah ada erosional surface, kemudian marine flooding, kemudian ada kehadiran batuan-batuan lain, misalkan tuff, tempestite sebagai penciri dari suatu endapan yang di awal maupun di akhirnya. Kemudian adanya endapan atau batas-batas turbidite. Jadi sudah ada time markernya di dalam satu satuan batuan. Sekuens stratigrafi adalah level yang lebih tinggi dari allostratigrafi. Di sini kita akan melihat origin dari pengendapannya sebagai produk dari perubahan relatif sea level. Jadi di sini kita akan punya misalkan sand body yang di bagian bawah dengan yang di atasnya, dengan yang atasnya lagi akan terpisah-pisah oleh batas-batas seperti yang bisa kita lihat. Ada high stand system track, batas-batasnya adalah sequence boundary, kemudian transgressive surface, dan maximum flooding. Sementara isinya nanti kita akan berbicara mengenai dia berada di low stand system track kah, atau di transgressive system track kah, atau dia di high stand system track. Ini berdasarkan gross litologi untuk yang litostratigrafi, sementara untuk yang allostratigrafi atau sequence stratigrafi, kita akan punya batas-batas waktunya atau time markernya. Untuk hierarki dari sequence stratigrafi itu sendiri, kita akan berbicara atau berhubungan dengan
pengertian-pengertian ini. Ada depositional sequence, ya, kemudian depositional system, kemudian system track, parasequence set, parasequence, dan marine flooding surface. Untuk depositional sequence, biasanya ini strata yang secara genetik dia akan berhubungan dan nantinya akan dibatasi di bagian bawah dan di bagian atasnya oleh erosi atau non-deposisi atau batas-batas korelatif conformity. Nah, kemudian strata unit itu sendiri akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Sebelum itu kita bicara depositional system, di mana depositional system adalah kelimpahan secara tiga dimensi yang nantinya merupakan dari batuan yang merupakan hasil dari proses yang terjadi di dalam suatu lingkungan pengendapan tertentu. Hasil dari sistem pengendapannya biasanya nanti akan dibagi menjadi beberapa subdivisi, yaitu FSST atau Falling Stage System Track, ya, di mana ini terjadi ketika sea level mengalami penurunan. Yang ada adalah erosi, kemudian high stand system track, sedimen diendapkan pada saat kondisi muka air laut tetap, artinya akan terjadi penambahan yang terus-menerus, sementara muka air lautnya tetap. Akibatnya, ruang akomodasi yang ada di sini nanti makin lama akan semakin berkurang. Efeknya apa terhadap endapannya? Efeknya endapannya akan shallowing upward atau swelling upward, yang biasanya akan menunjukkan pola-pola progradasi atau mengkasar ke atas. Kemudian low stand, kondisi di mana sea level mulai naik, tetapi supply sedimen lebih besar dari penambahan sea levelnya. Jadi sea levelnya naik, tetapi supply sedimennya lebih besar. Biasanya sea level naik di low stand ini terjadi setelah falling stage system track. Jadi setelah ada penurunan muka air laut, kemudian cycle-nya mulai mengalami penaikan kembali muka air lautnya. Nah, karena awal dari penambahan ruang akomodasi, sementara daratannya masih cukup banyak, ya, tinggiannya masih cukup besar karena expose, ya, akibat turunnya muka air laut, maka erosional berjalan dengan intens, suplai sedimen akan lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya pola pengendapannya akan menunjukkan pola-pola pengendapan yang progradasi atau worsening upward. Ya. Jadi, ya, ada penambahan muka air laut, tetapi karena suplai sedimennya lebih besar, maka endapan yang akan dihasilkan akan menunjukkan pola progradasi atau worsening upward. Ya. Jadi kita ada punya FSST, high stand, low stand, dan transgressive. Transgressive ini terjadi biasanya ketika muka air laut bertambah terus lebih besar dari suplai sedimen yang ada. Karena penambahan muka air laut ini terjadi, naik gitu ya, maka dia akan cenderung muka air lautnya makin menggenangi daratan. Akibatnya daerah-daerah yang tererosif akan semakin berkurang, suplai sedimen akan semakin bertambah kecil. Ya. Akibatnya, suplai sedimen kecil, ruang akomodasi bertambah, maka endapan-endapannya akan mempunyai kecenderungan pola yang fining upward atau retrogradasi. Dan itu untuk yang sistem track-nya. Jadi secara umum ada 4, walaupun nanti akan ada lagi dari beberapa peneliti yang berbeda-beda pembagian yang lebih dari 4 ini. Tapi dasarnya ada di 4 ini. Kemudian parasequence. Parasequence adalah
suksesi yang relatif convertible, ya, biasanya dia secara scale independen, dalam artian dia tidak mensyaratkan harus mempunyai ketebalan berapa meter, ya, minimal. Tidak, dia akan sangat tergantung dari tingkat kedetailan yang kita kerjakan. Bisa saja dalam 1 meter kita akan bagi menjadi beberapa parasequence. Tapi kalau kita punya section yang cukup tebal, misalkan ribuan meter, parasequence-nya mungkin kita akan pasang satu parasequence itu di 5 meter, nah seterusnya. Jadi ketika kita ingin detail, bisa saja parasequence-nya hanya beberapa senti sudah menjadi parasequence. Jadi suksesi yang relatif conformable atau strata yang relatif conformable biasanya dia akan dibatasi oleh marine flooding surface, ya, atau their correlative conformity-nya. Jadi untuk di daerah-daerah shelf, daerah-daerah dangkalan, biasanya parasequence akan menunjukkan pola yang coarsening. Kemudian tiba-tiba akan dibatasi secara tegas oleh endapan-endapan yang lebih halus, yang menunjukkan ada perubahan lingkungan dari yang tadinya shallowing, kemudian tiba-tiba dia akan deepening. Sementara kalau di daerah-daerah yang lebih dalam, contohnya di daerah-daerah basinal atau di daerah-daerah yang sangat dangkal di daerah-daerah tidal, pola parasequence-nya akan sedikit berbeda, bukan coarsening, melainkan fining upward. Dan di sini parasequence set terdiri dari beberapa parasequence. Nanti akan tumpukan parasequence ini akan mempunyai pola-pola mengkasarkah atau menghalus, atau dari mengkasar kemudian berubah jadi menghalus, atau sebaliknya menghalus berubah menjadi makin kasar. Kemudian ada istilah lain lagi yaitu marine flooding surface, yaitu permukaan yang memisahkan antara strata-strata yang berumur lebih tua dengan yang lebih muda. Biasanya seperti yang tadi dikatakan, ada perubahan yang tegas, jelas di dalam kedalaman muka air lautnya. Sehingga tadinya pola, misalkan parasequence-nya coarsening, kemudian tiba-tiba di atasnya kita akan dapatkan pola yang halus, kemudian ke atasnya mengkasar lagi. Ini untuk pola stacking pattern-nya, ya. Untuk post regression kita akan punya stacking pattern-nya, dia akan progradasi. Kemudian karena dia forced regression, artinya relatif sea level-nya dipaksa turun, maka kita akan punya batas sequence boundary-nya, atau di sini dinamakan sebagai subareal unconformity atau batas erosinya, akan punya kenampakan yang berundak, dengan ke arah basin dia akan semakin turun. Menunjukkan bahwa pada saat penurunan muka air laut ada di tingkat ini, maka di bagian lautnya ada pengendapan sedimen yang pertama ini. Kemudian ketika muka air lautnya ada di sini, maka sedimen pertama tererosi, tetapi kemudian sedimen kedua di mukanya akan terbentuk, dan seterusnya. Sementara kalau berbeda dengan normal regression, kita punya relative sea level, ya, bisa saja dia bertambah, bisa tetap, tetapi suplai sedimen terus bertambah. Ya. Dia juga menghasilkan pola-pola yang progradasi, tetapi
trajektorinya, batas dari sekuen boundary-nya nanti akan, atau shoreline trajektorinya akan relatif lengkung menuju ke sana. Ya. Tidak berundak turun menuju ke arah basinnya. Berikutnya, transgresi. Biasanya transgresi terjadi pada saat relatif sea level-nya terus bertambah dengan besar, ya, dengan cukup cepat, sementara suplai sedimennya tidak bisa mengimbangi kenaikan muka air lautnya. Akibatnya sedimen-sedimennya akan semakin mundur ke arah daratan. Ketika sedimen semakin mundur ke arah daratan, semakin mundur ke arah daratan, dan terus seperti itu, batas-batas dari pengendapannya bisa kita namakan sebagai transgressive raffinement surface. Biasanya ini kalau penambahan muka air lautnya terus tetapi secara perlahan-lahan, akibatnya sedimen-sedimen yang sudah ada teriwek lagi, ya, teriwek lagi butirannya, akibatnya akan punya butiran-butiran yang relatif bagus secara tekstural. Low stand normal regression. Low stand normal regression terjadi ketika relatif sea level bertambah, tetapi suplai sedimen masih melebihi dari penambahan muka air lautnya. Akibatnya, dia akan punya shoreline trajectory yang cekung seperti ini. Ya. Kenapa? Karena lama-kelamaan nanti relatif sea levelnya akan melampaui dari suplai sedimennya. Akibatnya apa? Ketika relatif sea levelnya melampaui dari suplai sedimennya, akibatnya sedimennya nanti akan mundur ke arah daratan seperti yang terjadi pada transgresi tadi. Ya. Makanya dia trajektori shoreline-nya akan melengkung ke arah sana. Ya. Tadinya oke, ke arah basin, tetapi lama-kelamaan ketika relatif sea level yang bertambah, dia akan makin melengkung ke arah daratan. Ya. Dan high stand normal regression, yaitu kondisi di mana relatif sea levelnya bertambah, tetapi sudah mulai terkejar oleh suplai sedimennya. Akibatnya, walaupun dia tadinya dia akan cenderung lengkung ke arah darat, tapi lama-kelamaan dia akan menunjukkan kelengkungan atau cembung, ya, ke arah basinalnya. Makin suplai sedimennya makin besar, maka dia akan makin menuju ke arah lautan. Lengkungannya atau konveknya akan makin lengkung ke arah basinnya. Oke, itu tadi pandangan umum mengenai sekuen stratigrafinya. Ini saya ambilkan dari Katuneanu, merupakan komposat sekuen stratigrafi dari platform karbonat, yang kiri tanpa build up, sementara yang kanan dengan build up. Di sini ada beberapa istilah, BSFR, Basal Surface Force Regression. Jadi ketika ini muka air laut sea level, ya, sea level yang paling tinggi, kemudian dia turun, kemudian naik lagi, ya. Ini maksimum sea level, ini yang minimumnya. Ketika sea level mulai turun, di sini disebut sebagai basal surface force regression. Di dalam Posamentir, basal surface force regression ini dianggap sebagai sekuen boundary. Tetapi peneliti-peneliti yang lain menganggap bahwa sekuen boundary akan dipasang justru setelah dia turun lebih jauh di sini, belum sampai ke dasar dari muka air laut turunnya, kita akan punya sekuen boundary, erosinya terus berjalan. Kemudian ketika dia turun sedikit, kemudian naik lagi, ini dianggap
masuk ke dalam low stand system track. Ya. Jadi ini low stand system track berada di antara sequence boundary dan transgressive surface. Di antara sequence boundary dan BSFR ada FSST, yaitu falling stage system track. Di dalam FSST, di daerah yang lebih ke arah hulu akan ada erosi, tetapi ke hilir kita akan punya, atau ke arah cekungan kita akan punya endapan-endapannya. Jadi biasanya endapan-endapannya akan menunjukkan pola yang progradasi, sementara untuk coastal trajectory-nya dia akan menunjukkan penampakan yang cembung ke arah coastalnya. Kemudian di atas transgressive surface kita punya transgressive system track. Nah, kalau di LST muka air laut penambahan ruang akomodasinya kalah oleh supply sedimennya, tetapi setelah transgressive surface itu membatasi antara supply sedimen yang tadinya lebih besar daripada ruang akomodasi dengan yang supply sedimennya lebih kecil daripada penambahan ruang akomodasinya. Jadi di sini yang tadinya dia progradasi, kita akan melihat di transgressive system track dia akan mempunyai kenampakan yang retrogradasi atau fining upward. Nah, bagaimana kita lihat dari pola sedimennya? Di sini pola sedimen tadinya progradasi dengan butiran-butiran kasar yang sangat tebal, kemudian ke arah atas mulai ada penambahan material yang halus, atau kalau di sini digambarkan shell-nya mulai dijumpai. Dan ketika shell mulai dijumpai, maka inilah batas transgressive surface-nya. Dari yang tadinya dia progradasi, sekarang dia jadi retrogradasi. Butiran-butiran yang halus semakin ke arah atas semakin bertambah. Setelah itu ada maximum flooding surface. Maximum flooding surface terjadi ketika penambahan ruang akomodasinya jauh melampaui supply sedimennya. Akibatnya seringkali supply sedimen tidak sampai ke daerah tersebut. Karena supply sedimen tidak sampai ke daerah tersebut, maka biasanya sedimen-sedimen yang ada di situ berukuran halus dan dia mempunyai ketebalan yang minimum, ya, tetapi menunjukkan umur yang relatif besar penambahannya atau relatif panjang. Ya. Kita sering sebut sebagai condensation. Setelah maksimum flooding, maka muka air laut atau penambahan ruang akomodasinya relatif stagnan, supply sedimen mulai bisa mengejar. Akibatnya kita akan punya pola yang tadinya fining, lama-kelamaan kita akan dapatkan butiran-butiran halusnya semakin berkurang, sementara butiran yang kasar akan semakin dominan. Kita masuk ke high stand system track. Di atas itu ada sequence boundary. Ya. Bisa di sequence boundary atau basal surface host regression. Ini kenampakan dari sebarannya ya. Kalau dia transgresif, maka endapan-endapannya akan relatif mundur ke arah darat. Sementara pada saat HST, kita akan punya pola-pola yang progradasi menuju ke arah basinalnya. Sedangkan untuk yang di sisi kanan, ketika ada build up, biasanya build up-nya ini akan terbentuk
pada saat kondisi transgresif, ya, dia akan bagus terbentuk di sana dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, baik FSST ataupun yang low stand system track. Kenapa? Karena pada saat FSST maupun pada saat LST, suplai sedimen yang dari darat relatif besar, akibatnya ini akan mengganggu pertumbuhan dari organisme-organisme yang menyusun build up ini. Ini hierarki karbonat arsitektural elemennya. Jadi ketika kita mempelajari batuan karbonat, maka ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, apalagi nanti kita akan kaitkan dengan sekuensatnya. Dimulai dari butirannya, ya. Ini kita akan punya pola-pola yang di dalam satu lapisan itu Swalling cycle atau dia quartzening, atau kita punya yang fining jika berada di daerah-daerah tidal flat atau sebagai endapan-endapan turbidite. Jadi pola ini, ya, antara yang mengkasar dengan yang halus ini akan dihasilkan di lingkungan yang berbeda. Ini tadi di daerah-daerah dangkalan, sementara ini untuk yang fining berada di daerah tidal flat dan di daerah-daerah dengan sistem pengendapan turbidite. Nah, bagaimana kalau kemudian dia bertumpuk? Ya. Ketika kita punya endapan-endapan yang mengkasar, bed setnya ya di dalam satu bed set, atau ini bisa dianggap pola yang mengkasar secara umum para sekuen sendiri, atau kalau kita detailkan lagi justru para sekuennya nanti yang satu bagian ini. Jadi tergantung dari apa yang kita inginkan. Jadi scale-nya independen. Kalau kita detail, maka yang tebalnya sekian saja bisa kita anggap sebagai para sekuen. Tetapi kalau kita lebih lebih umum atau tingkat kedetailannya berkurang, ini bisa dianggap sebagai satu para sekuen. Nah, ini maksimum flooding surface di yang paling halus kita anggap sebagai maksimum flooding surface-nya. Kemudian nanti yang paling kasar kita anggap sebagai sekuen benerinya. Kalau nanti berubah lagi dari kecil dari kecil kemudian menuju ke yang besar lagi, maka kita akan mulai dari biasanya setelah sekuen benderi nanti kita akan punya FSST, LST, kemudian menuju ke arah maksimum flooding surface lagi. Nah, sementara untuk yang di atas ini justru kebalikannya, kita punya kenampakan yang ini fining, ya. Ini dianggap sebagai sekuen benderinya yang paling kasar ini. Ke arah atas, ketika ini semakin halus, kita akan punya maksimum flooding surface-nya. Ya. Ini pola per sedimennya itu fining, tetapi pola secara keseluruhannya juga menunjukkan pola yang semakin halus ke arah atas. Maka ketika kita berbicara dengan endapan karbonat, kita lihat dulu posisi dia di mana lingkungan pengendapannya, pola sedimen awalnya akan sangat berbeda. Kemudian kita lihat ke lingkungan pengendapan. Di sini ada tidal channel, kemudian ya bentukannya kita punya bentukan seperti ini. Di sini ada overbank-nya, ini tidal channel-nya, ini sekuen benderinya, kemudian ke arah atas transgressive surface-nya. Sementara kalau kita punya incase valley-nya, dia akan tegak lurus dengan marginnya. Kemudian kalau tipe yang single seperti ini akan berbeda
sikon benderinya akan ada di sebelah atas ini, kemudian polanya dia coarsening, sementara transgressive surface-nya akan ada di bagian bawah. Untuk yang submarine channel, di sini ada basal surface post regression, awal dari penurunan muka air lautnya. Nanti akan ada pembentukan channel-channel. Semakin muka air lautnya turun, channelnya akan semakin banyak, nanti sampai dengan maksimum penurunan muka air lautnya, maka disitulah kita akan tentukan sekuen benderinya. Bagaimana dengan amalgamated submarine channel dan levee? Sama, hampir sama dengan ini, tetapi kalau amalgamated, channel-channelnya nggak terlihat jelas karena dia saling berpotongan ya. Di bagian bawah adalah BSFR-nya, sementara di atas dari ini akhir dari amalgamasinya kita taruh sebagai sekuen benderinya. Jika di build up, ini ada flank, ada interreef, ada patch reef-nya ya. Polanya nanti kalau ini jika ada penambahan muka air laut, maka kita harus perhatikan apakah organisme penyusun build up-nya bisa mengejar pertumbuhan penambahan muka air lautnya atau justru dia akan tertinggal. Sebentar. Makin bertambah muka air laut, kalau pertumbuhan dari organisme penyusun karbonatnya seimbang, maka kita akan punya pola-pola yang agradasi. Kalau dia pertumbuhannya kalah oleh pertambahan muka air lautnya, maka yang terjadi kita akan punya pola yang retrogradasi. Kalau dia bisa mengimbangi, kalau dia bisa mengimbangi, kita punya yang agradasi. Kalau dia bisa melebihi dari kenaikan muka air lautnya, maka pola yang akan dihasilkan adalah pola-pola progradasi. Jadi kalau kalah dari penambahan muka air laut, maka polanya retrogradasi, atau sering istilahnya kita namakan sebagai give up. Sementara kalau dia seimbang, kita namakan sebagai keep up, polanya akan agradasi. Kalau dia melampaui dari pertambahan muka air lautnya, maka disebut sebagai catch up, istilahnya pola yang dihasilkan akan progradasi. Untuk di reflect dan margin, dia akan punya sebaran seperti ini maksimum flooding surface-nya, ini menuju ke sekuen benderi, jadi dia akan prograde seperti itu. Begitu pula dengan yang di bawah, kita punya prograde, ya. Ini maksimum flooding-nya, ini yang sekuen benderinya. Untuk platform sheet geometrinya, kalau kita lihat dari akomodasi secara fisik saja, ini ada yang berupa low angle ramp, ya. Dia akan sangat-sangat kecil sudutnya. Biasanya di bagian dangkal akan diendapkan butiran-butiran yang fine, ya. Sementara di bagian yang lebih dalam nanti akan butiran-butiran yang muddy. Kalau ini fine sand, ya, sementara ini yang muddy-nya. Sedangkan untuk yang homoclinal ramp, ya, jadi dari ujung sini sampai dengan ujung sini hampir sama sudutnya, maka
ini dianggap sebagai shallow water semua. Butiran yang terendapkan biasanya butiran-butiran pasir yang berukuran halus. Kalau geometrinya berupa distal step penrem, maka kita akan punya di bagian kiri ini relatif landai, kemudian nanti di tepiannya akan punya sudut yang relatif besar, ya, ada slope seperti ini. Maka di shallow waternya kita akan punya butiran-butiran yang lebih kasar dibandingkan dengan yang homoklinal maupun yang low angle. Bagaimana dengan akomodasi dari ekologinya? Jika kita kaitkan kenampakan dasar cekungan atau morfologi cekungannya dengan kumpulan organismenya. Kalau punya flat lobe tetapi dia open shelf, maka ini ekologinya akan relatif moderat yang terkumpul di sini. Sementara kalau ada rim, di mana ini relatif flat, kemudian di ujungnya ada tonjolan, sehingga akan terisolasi bagian yang ada di sebelah kiri ini dengan open marine-nya, maka biasanya ekologinya di sini akan punya ekologi yang relatif tinggi, ya, lebih tinggi dari yang di atas. Sementara yang di bawah kita punya yang flat, hampir sejajar dengan muka air lautnya, kemudian di bagian tepi dia langsung terjal morfologinya menuju ke yang lebih dalam. Biasanya akumulasi dari ekologinya justru yang paling besar ada di lingkungan-lingkungan seperti ini. Oke, ketika morfologi ini kemudian coba dikaitkan dengan sequence strat, maka kita akan punya seperti ini. Ya. Ada sequence berdiri di bagian bawah. Setelah itu kita punya pengendapan yang progradasi, ya, sebagai endapan dari low stand system track. Kemudian mulai bergerak mundur karena penambahan muka air lautnya semakin bertambah, sementara suplai sedimennya mulai berkurang, akibatnya sedimen-sedimennya mulai diendapkan mundur menuju ke arah daratan. Ini batas antara yang tadinya dia progradasi dan mulai retrogradasi, kita namakan sebagai transgressive surface. Kemudian setelah itu, ketika sedimen-sedimen yang terendapkan makin menuju ke arah daratan, kemudian mulai lagi menuju progradasi, menuju ke arah basinal, maka disitulah kita akan punya, ya, maksimum flooding surface-nya. Jadi tadinya dia menuju ke arah daratan, kemudian dia sekarang mulai menuju ke arah basin lagi pengendapannya. Tadinya dia retrogradasi, kemudian dia menjadi progradasi. Maka inilah yang kita namakan sebagai maksimum flooding surface-nya. Kemudian setelah itu pengendapan terus progradasi, 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 sampai kemudian nanti sedimennya akan mulai tererosi, maka kita akan punya sequence boundary. Bagaimana karbonat terakumulasi? Ini akan banyak faktor yang mengontrolnya. Ada biological factor, kemudian climate, temperatur, kemudian topografi, dan segala macamnya. Di biological factor saja, sebagai contoh,
sejak Paleozoik sampai dengan Kenozoik sekarang, ada beberapa organisme yang terus bisa kita jumpai, namun ada juga beberapa organisme yang punah. Akibatnya apa? Untuk batuan-batuan karbonat yang terendapkan pada saat Paleozoik dan Mesozoik kemudian Kenozoik bisa saja penyusunnya akan berbeda. Dan organisme yang berbeda-beda seringkali tersusun oleh mineral-mineral karbonat yang berbeda. Untuk yang umum saja, misalkan, kita akan punya kalsit, baik low Mg kalsit maupun high Mg kalsit, dan aragonit. Untuk koral saja sebagai contoh. Koral pada saat sekarang, dia tersusun secara umum oleh aragonit. Sementara untuk foram besar, ya, sebagian tersusun oleh low Mg kalsit, tetapi ada juga yang high Mg kalsit. Begitu pula dengan moluska. Mengenai pemilihan kenapa foram tertentu memilih low Mg kalsit dan high, sementara yang lain high Mg kalsit, itu masih belum bisa dijelaskan. Kemudian iklim yang berubah sesuai dengan pergerakan lempeng tektonik. Sebagai contoh di sini digambarkan Australia yang semakin bergerak ke arah utara, ya. Artinya nanti posisi lintangnya akan berubah. Juga karena perubahan lintang kita akan dapatkan perubahan suhu juga atau perubahan iklim. Jelas iklim yang hangat akan sangat mendukung untuk akumulasi karbonat dibandingkan dengan iklim yang dingin. Dan temperatur dan salinitas di sini, jika salinitas bertambah, nanti kloroalgal akan semakin dominan, sementara foramol atau biomol akan kalah oleh kloroalgal. Kemudian pertambahan sea level. Biasanya ketika sea level rise, maka pertumbuhan karbonat akan dominan dibandingkan pada saat sea level fall. Akumulasi juga seperti itu. Ketika bertambah dalam, maka akumulasi dari karbonat akan semakin berkurang. Sementara kalau dia semakin dangkal, tingkat akumulasinya akan semakin bertambah. Ada kontrol dari pergerakan air, baik nanti oleh angin, gelombang, pasang surut, badai, dan arus laut. Dan juga ada kontrol dari topografi, ya, di mana nanti topografi awal akan bisa membentuk morfologi yang akan dihasilkan, ya. Contohnya ini ada klasifikasi, dia tersingkap awalnya batuan gamping yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, dari morfologi awal ini nanti akan diisi oleh karbonat-karbonat yang tumbuh belakangan pada saat sea levelnya menutupi morfologi hasil klasifikasi tadi. Ketika punya rendahan, biasanya dia akan terisi oleh sedimen-sedimen yang berukuran halus, sementara ketika punya tinggian, maka bisa saja tinggian-tinggian itu akan terisi oleh organisme yang menyusun build up. Kemudian jika ini dihubungkan dengan siliciclastic influence, jika dengan kenampakan rim seperti ini, ya, kalau tidak ada influx siliciclastic, maka yang akan ada di sana adalah sedimen-sedimen karbonatnya. Sementara kalau ada siliciclastic influence, maka sering ada sisipan-sisipan dari material siliciclastic pada saat karbonatnya tumbuh. Kalau influx
silisiklastiknya semakin besar, biasanya nanti justru karbonatnya akan kalah, pertumbuhannya akan mati. Platform morfologi yang umum bisa kita jumpai di dalam batuan karbonat ini beberapa diantaranya ya. Ada rem, kemudian isolated bank, kemudian drone bank. Di open shelf kita punya seperti ini ya. Di morfologi lain kita punya open shelf seperti ini. Jadi tidak ada batasan, langsung terbuka ke lautan. Sementara yang rim, dia tadinya punya kemiringan, kemudian dia akan punya pembatas sebelum kemudian menuju ke arah slope. Sementara epidemic shelf kita punya dangkalan paparan yang sangat luas sampai beberapa puluh kilometer datar sebelum nantinya dia akan menuju ke arah open marine-nya dengan slope yang lebih besar. Bagaimana respon karbonat terhadap penambahan sea level? Di sini disebutkan, ya, ini ada depth, ada accumulation rate-nya. Jadi ini old sea level-nya atau sea level yang pertama, kemudian ini sea level yang kedua. Jika pertumbuhan karbonat kalah dengan kenaikan muka air lautnya, maka sedimen karbonatnya ini tidak akan terakumulasi lagi. Dia akan tertutup oleh sedimen-sedimen lain, contohnya tadi silisiklastik, ya, dan biasanya akan mempunyai ukuran butir yang relatif halus. Kondisi seperti ini kita namakan sebagai give up. Kalau penambahan sea level terjadi, tetapi karbonat masih berusaha untuk mengejar, ya, menuju ke arah yang lebih dangkal, karena kita tahu beberapa organisme penyusun build up itu punya fase polip di dalam masa hidupnya, sehingga walaupun dia misalkan tertinggal di sini, maka pada saat dia fase polip dia bisa berenang menuju tempat yang lebih dangkal, kemudian tumbuh di sana. Kalau kenaikan muka air lautnya terjadi lagi, dia juga akan mengeluarkan polipnya, sehingga polip tersebut akan bisa mencari lingkungan yang lebih dangkal lagi yang sesuai dengan tempat hidupnya. Akibatnya kita akan punya penampakan yang backstep, ya, mundur ke arah daratan seperti ini. Kemudian kondisi catch up terjadi jika ada penambahan sea level, ya. Kemudian karbonat, organisme penyusun karbonat atau karbonat bisa mengejar dari kenaikan muka air lautnya. Biasanya ini akan menunjukkan pola-pola yang progradasi. Jika dihubungkan dengan kondisi waktu, kemudian relatif sea level-nya, maka posisinya, ya, pada saat catch up itu berada di sini, ya. Jadi dia berada pada saat penambahan muka air laut, tetapi suplai sedimen atau pertumbuhan dari organismenya lebih besar dari penambahan muka air lautnya. Kalau kemudian muka air lautnya lebih besar, maka biasanya akan backstepping dulu, ya. Kemudian ketika penambahan muka air lautnya berkurang, maka akumulasi karbonatnya akan kembali bisa mengimbangi dari penambahan muka air lautnya. Maka kita akan punya endapan-endapan yang keep up. Dia terus bisa mengikuti penambahan muka air lautnya. Biasanya ini akan punya kenampakan yang agradasi. Karena dia akan sama saja seperti pada saat muka air lautnya belum bertambah. Kemudian prograde
kalau penambahan muka air lautnya ternyata terkejar oleh pertumbuhan dari karbonatnya. Akibatnya sedimennya tidak bisa bertambah ke arah atas, maka dia akan bergerak bertambah ke arah lateralnya, membentuk prograde seperti ini. Ya. Ada yang lainnya, kita punya fill up dan spill up. Jika muka air lautnya relatif tetap seperti ini, ya mulai terisi, lama-kelamaan nanti cekungannya akan penuh dengan sedimen-sedimen karbonatnya. Sementara downstep dihasilkan pada saat sea levelnya turun, jadi ini old sea level di bagian atas, sementara yang barunya dia akan turun seperti ini. Akibatnya ini sedimen yang pertama dari karbonatnya, kemudian ketika muka air laut turun, maka sedimen yang berikutnya akan ada di batas ini sampai dengan ke base-nya. Ketika turun lagi, maka dia akan tetap terendapkan di mukanya. Jadi ini yang downstep. Ini pola sedimen yang dihasilkan pada batuan karbonat. Agradasi biasanya akan dihasilkan pada saat keep up di karbonat shelf, kemudian dia progradasi atau coarsening upward pada kondisi catch up, sementara yang retrogradasi biasanya menunjukkan karbonat yang pertumbuhannya kalah dengan kenaikan muka air lautnya, ya, disebut sebagai give up, atau bisa juga kita dapatkan di endapan-endapan tidal flat atau tidal channel fill atau di transgressive, ya. Kemudian yang lainnya dia bisa prograde awalnya, kemudian retrograde, kemudian aggrading tapi dengan bentuk yang berbeda dengan yang aggrading yang sebelah kiri ini. Kejadiannya juga sedikit berbeda. Ini yang storm dominated, ya, atau biasanya di endapan-endapan distal deep marine atau di slope, dia akan punya penampakan yang aggrading tapi dia tidak silindrikal seperti yang di sebelah kiri, melainkan tidak teratur atau serrated seperti ini. Contoh untuk yang penampakan keep up, catch up, give up, terutama dikaitkan dengan build up karbonat, ya. Biasanya ini kita akan punya endapan-endapan deep seperti ini, bisa karbonat, bisa siliciklastik, ya. Kemudian ini yang semakin dangkal, ini yang shallow. Shallow nanti akan bisa dibagi lagi kalau dia build up menjadi beberapa fases pembentuk build up-nya. Give up terjadi apabila ini endapannya yang tadinya shallow semakin menunjukkan kenampakan yang semakin mendalam. Setelah itu, di atasnya kita tidak akan jumpai lagi pengendapan atau non-deposisi. Disebut di sini kondisinya teracuni, ya, atau punah nanti. Sementara catch up, kita punya penambahan muka air laut, tetapi pertumbuhan karbonatnya, ya, pertumbuhan karbonatnya bisa mengejar kenaikan muka air lautnya. Akibatnya secara fasies nanti akan terlihat fasiesnya dari yang tadinya dalam, dia akan semakin mendangkal, semakin mendangkal ke arah atas. Sementara untuk yang keep up, karena sama antara kenaikan muka air laut dengan pertumbuhan atau akumulasi dari karbonatnya, maka kita akan punya, jika awalnya pengendapannya di sini, ya, maka dia akan terus-menerus berada di kondisi lingkungan yang sama. Muka air laut naik, ini juga akan dapat tumbuh mengikuti atau mengejar pertumbuhan air lautnya. Muka air lautnya naik lagi, dia terus mengejar. Akibatnya apa? Kita punya bentukan-bentukan yang sama. Bagaimana kalau awalnya di sini, di yang kuning? Maka penampakannya ke atas juga akan kuning, 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 kuning. Jadi
dia tidak akan ada perubahan yang kita namakan sebagai agradasi. Ini karbonat sequence stratigraphy dan setting pengendapannya. Jadi ada settingnya kita punya di lingkungan inner self, outer self, margin, slope sampai basin dengan ciri-cirinya. Ada kita lihat dari ciri fasiesnya, kemudian geometrinya seperti apa, kemudian faunanya, bagaimana ciri LST, TST dan HST-nya. Untuk fasies di inner self, ya, secara sedimen biasanya dia homogen. Kemudian banyak kita jumpai mikrit, peloid, bioplastik waxstone sampai dengan waxstone. Beberapa endapan-endapan evaporic akan bisa kita jumpai, dan biasanya penampakan shallowing upward itu akan bisa kita lebih sering jumpai dibandingkan yang faining upward. Untuk yang outer self agak mirip dengan yang inner self, tapi dia lebih heterogen untuk sedimennya. Ada ooid, gravestone, dan segala macamnya. Kemudian untuk yang di margin, kita punya heterogen sampai to homogen, tinggal tergantung di mana posisinya. Kemudian di margin biasanya build up akan bisa terbentuk di sana karena dia dekat dengan permukaan air, laut, dan jauh dari daratan. Ini ada, kalaupun ada klastikanya, nanti ada waxstone atau grindstone, ya, dan polanya sama dengan inner self ataupun outer self, dia cenderung shallowing upward. Untuk slope, ya, ini akan dibagi di upslope dan downslope. Yang di upslope dia lebih heterogen, sementara yang di downslope dia lebih homogen. Dan biasanya ukuran butirnya makin ke downslope dia akan relatif lebih halus, sementara di yang upslope dia relatif lebih kasar. Di upslope kita bisa jumpai yang cycle yang shallowing, sementara kalau yang di downslope dia akan lebih cenderung faining upward cycle. Begitu pula dengan yang di basin. Basin juga akan punya cycle yang faining. Kemudian dia tersusun oleh butiran-butiran yang relatif halus batuannya, dan biasanya akan punya cycle yang homogen. Ini contoh untuk yang di inner self, ya. Kita akan punya restrict lagoon, kemudian open lagoon, kemudian ininya yang open sea. Untuk alochem-nya akan sedikit berbeda-beda. Di sini ada gravestone, agregat di antara Rexted dan open lagoon. Sementara makin ke open sea, ketika gelombangnya semakin bertambah, kita akan punya butiran-butiran yang lebih lebih terkonsentrasi dibalut, dia berupa ooid ataupun peloid. Sementara yang di sini pertumbuhannya pertumbuhan lingkar di sekeliling sedimennya kurang bisa kita dapatkan. Biasanya kalau kita melihat dari fosilnya, terutama di foram, untuk daerah-daerah restrict lagoon seperti ini, kita akan punya foram-foram yang masuk ke dalam golongan Phylloculina, termasuk Quinqueloculina, kemudian Triloculina akan relatif dominan di sini. Sementara untuk foram-foram besar seperti Cycloclypeus, kemudian Lepidoseclina, segala macam, kita akan lebih sering dapatkan di daerah-daerah yang terbuka. Untuk geometrinya sendiri akan berbeda-beda antara inner self, outer self, sampai dengan yang basin. Ya. Nanti di inner self biasanya dia berupa lembaran yang homogen. Kadang nanti endapan-endapan hasil badai akan mengisi di antara endapan-endapan
intercept pada saat kondisi normal. Kemudian untuk yang di outer shelf juga sering kita jumpai adanya endapan-endapan yang channel fill atau lensa-lensa dari build up yang ada di antara sedimen sheet yang tersebar merata di sana. Kemudian untuk yang di margin, dia bisa berupa endapan-endapan yang tebal, homogen, tergantung nanti dari dia penyusunnya apa. Kemudian untuk yang slope, biasanya dia interfingering, menuju ke arah ininya, ke arah for slope-nya, dan biasanya makin menebal ke arah atas, kemudian ke arah bawah dia akan semakin tipis. Sementara untuk yang basin, dia berupa lembaran-lembaran yang tipis dan tersebar luas. Untuk fauna, biasanya dia akan banyak untuk yang di inner shelf, tetapi dia berisi fauna-fauna yang restrik saja, yang terbatas saja. Kalaupun ada fauna-fauna yang planktik, biasanya planktiknya nggak sebanyak di slope ataupun di basin. Kemudian untuk di outer shelf, secara umum fauna-fauna laut dangkal dia lebih heterogen dibandingkan dengan yang ada di inner shelf. Dan untuk yang di margin lebih banyak lagi, juga kita akan sering jumpai organisme-organisme kosmopolitan, yang artinya dia bisa hidup dengan kisaran lingkungan yang relatif besar. Dan juga di margin ini kita sering jumpai adanya organisme-organisme yang menyusun build up. Untuk yang di slope, dia biasanya high number di upslope-nya, tapi makin ke bawah akan semakin berkurang organisme yang kita jumpai. Kemudian makin ke arah bawah, ke arah downslope, burrowing akan lebih banyak kita jumpai. Sementara di basin, faunanya semakin lama semakin berkurang ya, jauh lebih kurang dibandingkan dengan yang downslope. Kemudian bioturbasi akan intens, sementara suplai sedimennya akan semakin sedikit. Bagaimana dengan setting sequence stratnya? Pada saat low stand system track, biasanya di inner shelf, ya, untuk FSST dan LST-nya, kita akan bisa dapatkan tersingkap ke permukaan, akibatnya nanti akan ada karsifikasi atau tidak adanya pengendapan. Jadi kalau misalkan ada sedimen yang tersingkap karbonatnya, dia bisa mengalami karsifikasi atau pelarutan. Untuk di outer shelf, bisa juga terekspos, kemudian di margin juga seperti itu. Sementara untuk yang di slope, untuk FSST dan LST-nya, biasanya tidak akan tersingkap ke permukaan, tetapi batasnya bisa kita tarik ya, berdasarkan adanya kolaps dari sedimen-sedimen yang lebih dangkal. Jadi kita biasanya punya megabrexia ya pada saat sea level fall-nya. Akibatnya di sana kita bisa tarik. Jadi kalau yang di inner sampai margin itu bisa tersingkap ke permukaan, ya di slope ini jarang sekali kita dapatkan slope sampai tersingkap ke permukaan. Yang ada nanti garis FSST dan LST-nya bisa, pada saat FSST dan LST-nya justru yang terjadi bukan erosi tetapi pengendapan material-material yang berukuran kasar.
Begitu pula dengan yang ada di basin. Tetapi biasanya supply-nya berupa debris atau mud flow-nya lebih halus dibandingkan dengan yang ada di slope. Ini gambaran dari Cloudstein carbonate stacking-nya. Jadi kalau ini muka air laut, kurva muka air laut maksimal, kemudian ini minimal ya, turun. Ini kondisi LST, jadi pada saat kondisi mulai turun, kemudian mulai naik lagi. Kalau di sini ditaruh di maksimum turunnya, tapi di sisi ini dianggap awal dari turunnya juga dimasukkan ke dalam LST, tapi ada juga yang mengatakan dia masuk ke FSST, ya. Maka kita ambil aja ini untuk yang LST di sini, ya, dari kondisi sea level mulai naik, tetapi masih kalah oleh suplai sedimennya. Untuk yang di daerah-daerah inner shelf, maka kita akan punya pola-pola yang tadinya halus, dia semakin lama ke arah atas semakin kasar. Begitu pula dengan yang di margin ataupun yang di self margin slope. Berbeda dengan yang di basin setting, ya, dia akan menunjukkan pola bukan coarsening, melainkan pola-pola yang fining. Karena biasanya ini berisi olistolit, ya, kemudian slope channel yang lebih cenderung menunjukkan endapan-endapan seperti endapan turbidite. Ya. Jadi polanya akan cenderung fining seperti itu. Transgressive system track, ya. Untuk di inner shelf seringkali tidak tergambar dengan jelas, kemudian di outer shelf dia akan onlapping ke arah margin. Kemudian untuk yang di slope kita akan punya facies-nya dari argillaceous lime mud sampai dengan wexstone. Biasanya ada beberapa lokal build up, ya. Terutama di topografi yang tinggi, karena kalau topografinya akan sama dengan slope lainnya, maka dia akan terkena suplai sedimen yang berasal dari lingkungan yang lebih dangkal. Tetapi begitu ada topografi high, maka sedimen-sedimen yang ada tidak bisa mencapai ke topografi tersebut. Ini untuk yang transgresif, ya. Jadi baik di lingkungan yang dangkal maupun lingkungan yang dalam, pola sedimennya akan fining upward semua untuk yang transgressive stacking. Ya, jadi tadinya dia akan dominan butiran yang kasar, makin lama yang kasarnya akan semakin tipis, sementara butiran-butiran yang halus akan semakin bertambah tebal. KST, kondisi di mana sea levelnya relatif tetap atau berkurang kecepatan penambahannya, sementara suplai sedimennya semakin bertambah atau bisa mengejar penambahan ruang akomodasinya. Maka pola sedimennya akan menunjukkan pola-pola yang coarsening upward seperti ini. Jadi kita akan punya pola-pola yang coarsening upward baik di inner shaft, kemudian di margin ataupun yang di margin slope seperti ini. Bagaimana sikon stratigraphic analysis akan kita buat pada batuan-batuan karbonat ataupun batuan silisi plastik. Pada batuan karbonat nanti ada beberapa langkah, ya. Jadi kita pertama akan membagi section yang kita punyai menjadi... Mas Indra, boleh interupsi sebentar? Oke, ya, Pak. Mas Indra boleh keluar dari share dulu, itu ada yang nyoret-nyoret dulu, biar bersih, kemudian masuk lagi share screen-nya. Oh iya. Kelihatannya kayaknya ada yang nyoret-nyoret itu jadi kotor benar. Stop share, kemudian share lagi. Ya.
Itu yang menghapus harusnya yang bikin anotasi itu. Kelihatannya ada yang iseng. Stop share dulu, Ya. kemudian masuk lagi. Yang Insya Allah Pak. bersih. yang pakai nama nggak jelas saya remove tadi. Oh ya sudah. Nama nggak jelas di remove, kemudian keluar dulu biar coret-coretannya. Saya stop share dulu ya Pak ya. Bayi nakal itu. Oke. Ada yang nakal. Makanya kalau namanya nggak jelas, namanya pakai handphone di out aja. Udah saya stop share. Kemudian share lagi, Mas. Makasih Mas Oke. Indra. Benar itu Ya, tadi Pak. di chat juga banyak yang nyarankan, banyak orang luar. Oke. Aku pikir tadi sengaja. Enggak. Baik, ini ya, jadi di dalam analisa sikon stratigrafik terutama sebetulnya sama aja antara karbonat dengan non karbonat atau silisiklasitik. Tadi pembedanya cuma di akumulasi karbonatnya sebetulnya dan di build up. Jadi pada saat kita mau menganalisa, terlebih dahulu langkah yang harus kita lakukan adalah membagi section yang kita punya menjadi beberapa sekuen, parasekuen, atau bed-nya. Kemudian menghubungkan model-model konseptual dengan individual sekuen ataupun parasekuen dan bed-nya. Dan ini nantinya dipakai untuk menjelaskan setting deposisinya berdasarkan litologi, grain size, sedimentary structure, kemudian kontak karakternya, baik dia bersifat gradasional, tegas, dan sebagainya. Jadi secara sistematik akan seperti ini. Ketika kita punya stratigrafi, ingin membuat stratigraphic section, kemudian model dari karbonatnya, menggunakan pendekatan sequence dan kita akan coba korelasikan ya dengan log ataupun core ataupun dari singkapan, maka kita bisa buat ini terlebih dahulu ya. Kita cari depositional setting dari karbonatnya. Pertama kita melihat modelnya terlebih dahulu dari literatur yang ada seperti apa untuk pengendapan karbonat itu, karena model karbonat misalkan yang di Kepulauan Seribu kemudian Bahama segala macam kan akan berbeda-beda. Nanti kita akan ambil model yang mana yang paling sesuai dengan data yang kita miliki atau daerah yang kita teliti. Dan kalau kita sudah punya ini, oke, kita simpan dulu. Yang kedua, kita melihat karakter dari kolom litologinya seperti apa, dilihat litologinya, ya berupa grain size, kemudian sedimentary struktur, fosil, kemudian ini nanti akan kita bagi-bagi ya menjadi beberapa parasekuen. Seperti tadi dikatakan, parasekuen akan sangat tergantung dari kita. Apakah kita akan detail, jadi tiap coarsening upward, walaupun ukurannya kecil, kita anggap sebagai parasekuen, atau kita lihat pola yang lebih besar yang, oh ini ternyata mengkasar ini, mengkasar ke atas. Kita tidak peduli yang tadi yang kecil-kecilnya itu. Oke, ya bisa tergantung dari tingkat kedetailan yang kita inginkan seperti apa. Kemudian setelah kita dapatkan parasekuen dan ininya ya stacking pattern dari parasekuennya, maka dari situ kita akan masukkan dia apakah dia masuk ke dalam low stand system track, transgressive system track, atau HST-nya. Kalau kita sudah tahu, maka di batas-batas antara HST dan TST kita bisa tentukan maksimum flooding surface-nya. Dan
ketika kita punya perubahan dari LST ke TST, maka kita akan punya transgressive surface. Setelah itu, dari satu-satu section yang kita buat seperti itu, kita coba korelasikan berdasarkan marker yang ada. Misalkan marker yang dipakai maksimum flooding surface keberapa atau sequence boundary keberapa. Sebagai contoh ini, ya. Jadi ada sequence boundary KIM 2. Ya. Dan di atasnya ada KIM 3. Sementara ini ada condense section. Di bawah juga ada condense section. Biasanya condense section akan menunjukkan kondisi yang paling dalam. Nah, bagaimana kalau dua seperti ini, ya, condense sectionnya? Yang mana yang menunjukkan dia maksimum flooding surface? Padahal kita punya sequence boundary-nya di sini di atas dan di bawah ini, ya. Masa condense section-nya ada dua seperti ini? Tentunya biasanya cuma ada satu yang menunjukkan bahwa dia maksimum flooding surface-nya. Tinggal yang mana yang lebih dalam. Ini contoh dari singkapan. Kita lihat di sini di bagian bawah. Ini utara, kemudian ini skalanya 15 meter. Kita punya di sini endapan-endapan high stand system track. Kemudian ini FSST-nya. Ya, jadi setelah high stand, ini endapan-endapan yang polanya coarsening. Setelah itu, dia akan mengalami erosi. Ya. Makanya awal dari erosi dinamakan sebagai basal surface force regression. Setelah itu, di akhir atau di pertengahannya kita punya force regresinya, falling stage-nya. Sini sementara ke arah basin-nya kita akan punya correlative conformity-nya. Nah, setelah itu nanti di sini akan ada transgressive surface, ya. Di antara transgressive surface dengan correlative conformity-nya, kita akan punya endapan-endapan LST. Jadi ini sudah muka air lautnya naik, tetapi suplai sedimen terus bertambah. Ya. Jadi kita akan punya progradasi seperti ini. Ya. Ini daratan. Ini kalau prograde-nya seperti ini, maka ini ke arah lautannya. Jadi ini prograde. Ini endapan low stand system track-nya. Setelah itu endapannya mulai menghalus. Kita punya transgressive system track. Ya. Ini mulai backstepping. Endapan-endapannya mulai mundur ke arah daratan, semakin ke arah daratan. Kemudian sampai dengan sini butirannya sangat halus dan di atas ini endapannya, ya, di atas ini endapannya mulai ada endapan-endapan yang kasar lagi yang menunjukkan adanya progradasi yang dihasilkan pada saat high stand system track. Jadi yang ini adalah batas antara transgressive system track dengan HST, ya, atau maksimum flooding surface-nya ditaruh di sini. Ini endapan yang halusnya adalah transgressive system track dari sini, ya, fining. Setelah itu dia mulai coarsening. Ya. Ini interpretasinya. Kalau yang ini diambil dari Kendall seperti ini yang kenampakan umumnya besarnya ada self margin kompleks, ya. Kemudian diambil yang HST-nya saja, high stand system track-nya. Contohnya dia akan punya stacking yang seperti ini, dia coarsening. Ini kalau kita lihat bed-nya seperti ini komponen grain yang akan menyusunnya seperti apa. Jadi kita bisa perhatikan
organismenya tidak hanya dari ukuran butir kalau karbonat ya, tapi perubahan alokemnya juga bisa kita pakai untuk menentukan apakah dia itu berada di high stand system tract atau di kondisi yang lain. Ini contohnya self complex-nya kita punya prograding, ya, kemudian on-lapping marginnya, ini juga ada yang prograding marginnya. Ini di tepiannya kita akan punya ini, ya. Dia prograde, sementara di bandnya cycle-nya akan seperti ini. Kalau dari kejauhan, tetapi dia di dalam satu layer yang kecil-kecil kita akan punya kenampakan yang coarsening. Di sini memang terlihat tidak ada perubahan butirannya, tetapi bisa jadi walaupun tidak berubah ukuran butirnya, tetap komponen penyusunnya bisa berubah. Sebagai contoh, kalau ini tersusun oleh koral, maka misalkan yang di bagian bawah itu dia punya koralin yang platy ke arah atas, kemudian berubah menjadi yang branching, ke arah atas lagi berubah menjadi yang nodular. Maka penampakan dari layernya tidak akan terlihat adanya kenampakan yang ke arah atas itu mengkasar atau menonjol. Dia tetap aja rata, tapi ternyata komponen penyusunnya sudah berubah, yang menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin dangkal. Ini nanti kita perhatikan bed, litologi, sedimentary structure-nya, kemudian di sini alokemnya tadi seperti yang saya sebutkan, ataupun sementasi dan diagenesisnya. Ini yang ada di daerah Yogyakarta, di Gunung Kampak, ya. Sekarang jadi destinasi wisata, begitu ada latar yang bagus dikit, jadi tempat wisata untuk selfie, ya. Kalau kita perhatikan, ini endapannya punya kemiringan ke arah sana, kemudian nanti ada on-lapping ini, ya. Maka melihat dari geometri saja, belum ke isinya, kita bakal bisa interpretasikan seperti ini. Ini yang horizontal, kemudian ditindih oleh yang prograding-nya, ya. Dan ini yang on-lapping-nya. Ya. Jadi ini tadinya progradasi, kemudian mulai retrogradasi karena ini mulai bergerak menuju ke arah yang darat. Jadi ini yang HST, mungkin LST-nya, atau ini yang LST, kemudian ini yang TST-nya. Ya. Jadi di dalam skala singkapan seperti ini, kita bisa lihat ininya ya, geometrinya seperti apa dan interpretasi sequence stratnya bagaimana. Kalau butuh pembuktian, nanti kita tinggal lihat apakah ini ya, organisme-organisme atau alokemnya terdiri dari organisme yang berbeda dengan ini, yang menunjukkan perubahan lingkungan atau tidak. Untuk di build up, contohnya kalau tadi terbentuk transgressive system tract, artinya kita akan punya penambahan muka air laut, ya. Penambahan muka air laut, kalau misalkan bisa diikuti oleh pertumbuhan organismenya, maka dia akan relatif agradasi. Misalkan tadinya posisinya di sini, ya, branching, di atasnya akan branching, di atasnya lagi akan branching. Tetapi kalau penambahan muka air laut tidak bisa dikejar oleh pertumbuhan organisme penyusun build up-nya, maka
nanti dari tadinya branching, dia berubah di atasnya akan terendapkan yang platy, kemudian di atasnya akan terendapkan hasil rombakan dari organisme penyusun sini. Jadi tadinya branching menjadi platy di atasnya, kemudian menjadi rudstone misalkan, di atasnya lagi akan menjadi grindstone. Ini yang di Gunung Kidul ada singkapan. Ini kolomnya kita punya bonestone atau disebutkan di sini framestone. Ke arah atas berubah menjadi bevelstone, kemudian bindstone, kemudian bindstone, bevelstone dan bevelstone. Kalau kembali ke sini ya, sebetulnya yang bindstone itu berada di posisi atas ini, di puncak dari reef crest-nya karena dia tersusun oleh algal mat biasanya. Sementara yang di sini oleh yang branching, dia lebih cenderung disebut sebagai bevelstone. Untuk yang nodular kita namakan sebagai framestone. Ya. Platy ini masuk ke dalam framestone juga, termasuk ke dalam bevelstone, maaf, bukan ke dalam bindstone. Jadi kalau melihat kolom stratigrafi seperti ini, yang tadinya dia framestone nodular, ya, kemudian menjadi bevelstone, menjadi bercabang, berarti dia akan menjadi lebih dalam. Kalau melihat ini masih ada endapan karbonat ya, jelas kondisinya muka air laut terus bertambah, ruang akomodasinya bertambah. Tinggal kita lihat apakah pertambahan ruang akomodasinya bisa diikuti oleh pertumbuhan karbonatnya atau enggak. Ya. Di sini framestone tadinya di dekat permukaan menjadi bevelstone lebih dalam, artinya dia tidak bisa mengejar. Kemudian bindstone. Nah, bindstone di sini pemahamannya masih agak rancu ya, karena kalau dilihat dari keterangannya ini platy coral. Artinya apa? Platy coral posisinya lebih dalam dibandingkan branching coral. Ini secara umum masih bertambah dalam. Ya, jadi ruang akomodasinya semakin bertambah. Setelah itu kita punya bondstone, di sini disebutkan bindstone to bevelstone. Jadi platy coral lagi. Nah, di sini kemungkinan penambahan ruang akomodasinya sudah bisa diimbangi oleh pertumbuhan karbonatnya. Bisa jadi penambahan relatif sea levelnya sudah berkurang kecepatannya. Akibatnya pertumbuhan karbonatnya bisa mengejar penambahan ruang akomodasinya. Setelah itu, kalau dilihat di atas, berubah menjadi ke lingkungan yang semakin dangkal lagi. Ada branching coral. Ya. Jadi dia berubah menjadi lingkungan yang lebih dangkal. Di atasnya kita akan punya packstone, ukuran butirnya halus. Ya. Tetapi di sini ada kelimpahan branching coral, fragmen-fragmen branching coral, kemudian ada gastropod dan pelissipoda. Nah, packstone ini kalau dilihat dari skemanya coral reef yang di James and Burkill, bisa terbentuk di open marine di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri di back reef-nya. Tinggal cirinya. Kalau cirinya dia banyak lumpur atau organisme-organisme pemakan lumpur yang dominan, maka mungkin lingkungannya akan lebih cenderung lingkungan yang back reef dibandingkan dengan lingkungan forereef-nya. Forereef biasanya packstone-nya akan berisi hancuran material-material ini ya sama, tetapi nanti tambahannya dia akan kaya dengan fosil-fosil organisme-organisme planktik yang terendapkan di sini. Sementara organisme planktik akan susah terendapkan di back reef karena ada ini penghalang dari reef crest-nya ini. Apakah
hancuran-hancuran dari bevel branching koral, platy koral segala macam bisa dijumpai di back reef. Bisa. Kalau kita perhatikan di back reef juga ada nih koral-koral yang branching ataupun koral-koral yang nodular maupun yang platy. Ini bisa hancur kemudian terendapkan di bagian back reef ini. Jadi kalau lihat dari ini polanya, oke, kita punya yang tadinya dia transgresif, kemudian cepat pertumbuhannya, ya, penambahan ruang akomodasinya cepat, tapi kemudian ruang akomodasinya berkurang di sini penambahannya atau relatif sea levelnya mungkin berkurang penambahannya, pertumbuhan dari organisme penyusun reefnya lebih besar, akibatnya dia menunjukkan pola yang progradasi. Kemudian di sini juga ya menunjukkan bahwa backstone-nya lebih cenderung ke arah back reef-nya, yang artinya sedimen tersebut semakin bergerak menuju ke arah lautan atau prograde ke arah basin-nya. Sekian materi yang saya ya, yang saya sampaikan. Baik, Pak Indra. Kembalikan kepada moderator, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah banyak juga yang menunggu sesi ya, untuk berdiskusi atau menanyakan atau memberikan tanggapan. Mungkin tadi Pak Sarju, silakan Pak kalau mau membuat membuka diskusi atau untuk diklarifikasi dengan Pak Indra. Silakan Pak Sarju. Halo. Bentar. Halo. Pak. Kalau belum ada, mendingan para mahasiswa aja, Pak. Ya. Oke, para mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Indra bisa keluar sebentar boleh? Ya, Pak. Oke. Dari para mahasiswa, silahkan. Saya unmute aja ya. Semua dulu. Dari para mahasiswa, silahkan. Ada? Pak Dwi ya? Oh enggak. Pak Ipul? Ada yang ingin ditanyakan Pak Ipul? Kalau Itu dari ada di chattingnya ada itu di Pak, chat, ada ya, yang tanya. ya. Coba ya. Ada di chat nih. Ya Pak, coba saya ini ya Pak ya, yang nomor dari Ari Yusliandi itu, ya. Coba saya jawab. Bagaimana di rival isolated platform? Bagaimana kita mendeteksi MFS-nya, core scale? Oke, seperti yang tadi disampaikan pada saat-saat akhir ya, ketika kita punya isolated platform, terutama dia rival, maka kita akan lihat di organisme penyusunnya. Jadi kalau reef secara ini ya, secara window-nya nanti kita perhatikan bahwa di core reef di bagian paling atas yang sering bersinggungan dengan muka air laut, kita akan punya organisme penyusunnya berupa algal mat, ya. Jadi itu yang bisa bertahan terhadap gelombang, hantaman gelombang dan arus. Kemudian makin ke bawah kita akan punya nodular koral. Ke bawahnya lagi kita punya branching. Kemudian kita punya platy koral. Kemudian kita punya hancuran atau rombakan dari
organisme penyusun terumbunya, ya. Kalau masih dekat, dia akan berukuran kasar, maka bisa kita jumpai rudstone ataupun flatstone. Sementara semakin jauh, dia akan semakin halus, dia berubah menjadi grindstone, packstone, dan seterusnya. Nah, itu yang di bagian porifnya. Nah, kalau kita punya perubahan muka air laut, tadi bagaimana menentukan maksimum flooding surface-nya? Artinya, kita akan punya pola yang tadinya tadinya progradasi, kemudian berubah menjadi retrogradasi, atau yang tadinya dia catch up, ya. Kemudian kita akan punya pola-pola yang menunjukkan retrogradasi, ya, atau give up. Ya. Tadinya dia koral misalkan, atau organisme-organisme yang menunjukkan lingkungan yang dangkal, kemudian berubah menjadi organisme-organisme yang menunjukkan lingkungan yang lebih dalam. Tadinya nodular, kemudian dia berubah menjadi branching, kemudian dia berubah menjadi platy, kemudian dia akan berubah menjadi rombakan-rombakan. Kalau terus terjadi pendangkalan, maka biasanya nanti ada sedimen-sedimen non-karbonat yang menutup endapan tersebut. Kalau menentukan maksimum flooding-nya gimana? Ya kita lihat setelah maksimum flooding biasanya kita akan jumpai endapannya kembali lagi menjadi progradasi. Jadi dari yang tadinya misalkan packstone, kembali lagi menjadi rudstone, kembali lagi menjadi bevelstone, kembali lagi menjadi rudstone, yang menunjukkan organismenya yang tadinya di dalam semakin meningkat ke arah dangkal. Itu, kemudian ada lagi itu, Pak. Itu untuk yang Ari Yusliandi. Ini ada pertanyaan lagi. Saya mulai dari yang Pak Sarju aja ya, Pak ya. Untuk yang tadi gimana? Pak Mas Ari atau Pak Ari nih? Ya, halo Pak. Selamat sore, Pak. Ya, yang tadi gimana? Untuk yang pertanyaan pertama tadi? Ya, jadi kan kalau ini saya case-nya di studi saya, jadi kalau untuk finer facies kayak Matstone itu nggak terobservasi, Pak. Jadi kita punya wakey to packstone, tapi itu lebih menunjukkan kepada initial flooding sesaat ketika platform itu exposure, Pak. Jadi untuk maximum flooding surface itu masih sulit untuk mendapatkan buktinya. Jadi itu hanya asumsi berarti, Pak ya? Ya, kalau kita punya kebetulan entah core, entah log gitu ya. Kalau log kan kita dari pola ya, dari pola halus kasarnya. Sementara kalau kita punya core-nya, dan kebetulan kita berkaitan dengan reef atau rival, berarti ininya yang halus ya, bukan reef-nya ya, berarti hancurannya ya. Ya, jadi kan kalau di studi saya itu dia nanti dia pas saat apa dia tuh batas antara high stand dengan TST, Pak? MFS itu, Pak? Iya, biasanya diambil dari situ. Jadi ketika setelah saya punya progradation dari core grade 3, itu batas dari MFS bisa, Pak? Sebentar, ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas nih? Jadi kan saya punya initial flooding, itu dia ada condensation. Biasanya kita punya argillaceous limestone. Terus nanti ada aggradation dari coral reef. Nah, nanti ketika high stand, itu ada coral debris yang prograde, Pak. Nah, itu batas untuk menunjukkan MFS-nya di mana, Pak? Antara aggradation dengan ya? Di bawahnya justru. Justru di kalau bawahnya, dia udah prograde itu kan udah masuk ke FSST ya.
Oh, jadi batas di antara aggradation dengan yang progradation tadi, Pak? Jadi batas antara ini ya transgresif dengan high stand system track-nya. Iya. Ya. Jadi di situ ditariknya. Nanti kalau mau dikonfirmasi dengan fosilnya, nanti biasanya fosilnya akan banyak planktik organismenya. Dia akan abundan planktik organismenya. Atau jadi kita nanti ada mixture antara fosil yang di lagoon dengan fosil yang di open platform, Pak ya? Nggak mixture kalau kayak gitu. Nggak karena kan dia maksimum flooding tuh. Ya, maksimum flooding betul. Kalau maksimum flooding biasanya dia akan dalam kan. Kalau dalam dia sering menerima sedimen dari organisme-organisme planktik. Sementara bentiknya akan relatif lebih sedikit. Iya, oke Pak. Baik Pak. Ya. Pak Sarju, ya. Perbedaan sistem track di reef dengan plastik karbonat. Nah, sistem tracknya sebetulnya hampir sama, tapi ya kita akan sangat akan sangat bergantung dari organismenya untuk yang di reef. Tadi kalau yang di plastik karbonat kita bisa pakai hampir sama dengan yang sisi plastik, pola-pola mengkasar, menghalus segala macam. Sementara untuk yang di reef kita bisa saja polanya seolah-olah sama, ya, grade karena organismenya kurang lebih punya ukuran butir yang sama, tetapi perubahan jenis organismenya itulah yang nanti akan bisa menentukan apakah sedimen-sedimen yang kita amati itu berada di kondisi transgressive system track, ataukah di high stand system track, ataukah di low stand system track. Nah, makanya untuk yang di gamma ray di antara karbonat tebal itu agak-agak susah jadinya. Kemudian untuk yang marine shell atau paleosol hasil exposure ketika kita tidak punya core-nya ya. Memang agak-agak susah Pak Sarju kalau seperti ini, karena kalau hanya mengandalkan dari gamma ray seperti itu, untuk paleosol dan shell memang dia akan punya rekaman yang relatif sama. Jadinya biasanya kalau paleosol, ya setelah itu kan kita akan dapatkan polanya progradasi. Begitu pula dengan setelah maksimum flooding juga akan progradasi. Hanya saja, nah pada saat mungkin bisa dikonfirmasi dengan log lainnya Pak Sarju, karena kalau dia paleosol biasanya nanti kita akan dapatkan di bawah paleosolnya itu batu gamping yang punya sementasi yang cukup kuat, ya, tight ininya. Jadi setelah dia ada yang paleosol, di bawahnya akan batu gamping yang relatif tight. Tapi ya sekali lagi nanti bisa kita lihat ya polanya seperti apa. Kalau sekarang saya juga belum lihat apa yang ini ya yang dimaksud oleh Pak Sarju. Dan mungkin nanti diskusi lebih lanjut Pak Sarju. Yang kedua dari Ari lagi ya. Ya, memang Pak. Mungkin memang Pak ya. Ya,
Ya. Memang cyclicity-nya ini sangat bergantung dari tadi data yang kita punyai apa. Kalau hanya log kayaknya agak susah. Makanya tadi baik dari Kendall maupun Katuneanu ya mensyaratkan ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari singkapan atau dari core. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan dari respon lognya, mengkasar, menghalus, tadi ada yang sama. Misalkan LST dengan TST polanya relatif sama. Tetapi kan penyusunnya akan berbeda. Nah, kalau kita punya core ataupun punya batuannya atau cuttingnya, mungkin kita bisa cukup detail. Tapi kalau tidak punya, agak susah. Oke, ini yang backstepping trend. Faktor lain maksudnya faktor lain apa ya untuk Mas Ari ini? Contohnya? Contohnya Pak, kalau misalnya dia ada subsidence, apakah dia akan mengikuti yang mana yang karena kan kalau backstepping itu kan dia punya intuisi kan mengejar daerah yang lebih dangkal Pak. Betul. Nah, apakah itu nanti dia akan mengikuti pola dari di windward-nya atau dia tetap jadi apakah suatu daerah itu bakal mempunyai tren yang sama backstepping-nya apa tidak Pak? Pertama backstepping itu terjadi kalau nurunannya ya enggak terlalu besar ya. Artinya enggak terlalu besar tapi masih sulit untuk diikuti oleh pertumbuhan karbonatnya. Akibatnya dia mau nggak mau kan harus nyari lingkungan yang sesuai. Nah, sekarang tinggal permasalahannya bentuk morfologinya kayak gimana. Ya kan di berbagai tempat kan nggak sama. Kecuali kalau dia seragam. Kalau dia seragam, oke, begitu penambahan muka air laut sekian meter, maka semuanya juga akan bertambah sama. Maka kemungkinan backstepping-nya akan punya pola yang relatif seragam. Tetapi kalau morfologinya berbeda-beda, maka di satu tempat bisa saja dia bisa backstepping, di tempat lain bisa saja dia kemudian tidak tumbuh, ya, alias give up karena sudah terlalu dalam. Jadi faktor tadi ya topografi segala macam akan berpengaruh terhadap apakah dia akan backstepping-nya sama atau tidak. Salah satunya itu yang berpengaruh ini lainnya, faktor lainnya. Baik, mungkin karena waktu juga ya Pak ya. Sudah jam 5.30 nih. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak ya Pak Indra Novian. Jangan bosan lagi, nanti mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan atau kuliah berikutnya. Untuk selanjutnya mohon di-on-kan videonya, ambil gambar. Nanti saya terlupa lagi. Bapak dan Ibu semuanya, untuk menjadi dokumentasi kami terkait dengan kegiatan ini, mohon untuk share video. Baik. Video dulu. Foto video sebentar. 1, 2, 3. Bentar, Pak. 3. Belum, Mbak. Bentar dulu lagi. Oke, yang kedua. Bentar. Pak Burhan di jalan ya? Iya. Pulang sore terus ini, makanya tadi agak putus-putus.
Baik, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit ini Pak Burhan, silahkan. Oke, makasih teman-teman semuanya, teman-teman dosen yang sudah aktif mencerdaskan calon geolog kita, geologiawan muda, dan sharingnya dari Pak dosen yang tentang karbona tadi, luar biasa. Makasih. Ke depan teman-teman mungkin bisa sharing dan dosen, dan ini berbeda dengan webinar lainnya, karena di sini memang dari basic sampai ke advance, dari mahasiswa Papua sampai Aceh, ini untuk memberikan pembekalan dari sumber lain selain dosen yang sudah mengajar. Terima kasih, semoga jadi amal kebaikannya semua, jadi amal jariah. Makasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan ada 2 lagi tentang petrologi batuan metamorf. Sebelum diikuti oleh Pak Saiful terkait dengan visiting Anjungan, Pak ya, tentang migas, lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, tapi ini kayaknya banyak ke geologisnya nanti Pak Saiful ya. Ya, cerita jalan-jalan Pak. Atau mau kasih kisi-kisi Pak biar memberikan tarikan Pak? Oh itu aja, yang belum pernah terutama ke RIK, pengeboran migas itu kita kayak jalan-jalan ekskursi. Kalau berkunjung ke RIK itu dapat apa saja sih? Kemudian tentu saja perannya itu kan banyak, ada buruh, ada tukang minyak, ada tukang lumpur, insinyur lumpur. Nah geologis itu perannya apa gitu? Baik. Itu aja kira-kira. Untuk lebih detailnya nanti di Jumat minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Amin. Jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebagai moderator, saya pertama mengucapkan terima kasih pada Pak Indra, kemudian terima kasih juga pada Bapak Ibu semua yang telah berkenan. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jika ada saya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Merdeka. Merdeka. Selamat ketemu lagi Bu Teti.